Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Syamsuddin Gimawan, saya apoteker. Pada kesempatan pagi ini, saya akan coba mengulas terkait dengan banyak permintaan untuk mereview terkait dengan penggunaan insulin untuk penyakit diabetes mellitus dan juga dosisnya. Yang pertama yang perlu kita ketahui, insulin itu merupakan salah satu obat untuk penyakit diabetes mellitus. Untuk pengobatan penyakit DM ini biasanya banyak obatnya, bisa menggunakan ADO atau antidiabetik oral, bisa juga menggunakan insulin. Nah, insulin yang ada di Indonesia ini sebetulnya dia disebut dengan human insulin atau insulin yang berasal dari DNA rekombinan atau menggunakan teknologi DNA rekombinan yang memanfaatkan bakteri E. coli kemudian disintesis menjadi insulin itu. Nah, kemudian kapan sih sebetulnya penggunaan insulin ini? Jadi insulin ini sebenarnya digunakan pada beberapa kasus ya, seperti contohnya pertama DM gestasional atau diabetes pada kehamilan, kemudian diabetes dengan ketoasidosis atau asidosis laktat itu dia juga lebih baik menggunakan insulin untuk pengobatannya. Kemudian pada kondisi geriatri atau pasien di atas 60 tahun, ini ketika dia menggunakan obat-obat ADO maka akan muncul banyak resiko efek samping di sana. Contohnya ketika dia menggunakan sulfonylurea seperti glibenclamid dan lain-lain, maka dia akan terjadi resiko hipoglikemi atau penurunan gula darah secara tajam. Jika pada pasien lansia ini juga dia menggunakan metformin atau obat-obat biguanid, maka efek samping yang biasa muncul adalah mual muntah. Padahal pasien geriatri itu umumnya mengalami anoreksia geriatri, maka ini akan mengganggu asupan makan dari pasien, dietnya akan berkurang sehingga akan berdampak pada penurunan gula darah secara drastis. Itu. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami penyakit komplikasi, itu juga misalnya organ jantung atau ginjalnya mengalami defect, itu maka penggunaan insulin akan lebih disarankan karena obat-obat ADO itu biasanya dia memiliki efek samping terhadap ginjal dan juga terhadap liver. Jadi penggunaan insulin ini sebetulnya dalam tanda kutip dia akan jauh lebih aman pada dibandingkan dengan obat-obat ADO atau antidiabetik oral pada kasus-kasus tertentu. Nah, kemudian preparat insulin itu yang tersedia di Indonesia itu dibedakan berdasarkan lama kerjanya. Jadi ada yang jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang, atau disebut dengan short acting, intermediate acting, dan juga long acting. Nah, perbedaan masa kerjanya ini ditentukan pada durasi dari insulin itu sendiri, gitu ya. Makanya dikenal ada istilah Novorapid, itu yang dia kerjanya cepat, Novomix misal itu yang kerjanya dia menengah, dan juga Levemir yang dia kerjanya jangka panjang, gitu ya. Nah, sebetulnya secara umum ketika tubuh kita normal itu tubuh ini sebenarnya secara mandiri bisa memproduksi insulin, yaitu sebesar 18 sampai 40 unit per hari atau 0,2 sampai 0,5 unit per kilogram berat badan. Tapi problemnya ketika pasien ini mengalami penyakit diabetes mellitus, tubuh menjadi gagal memproduksi insulin, sehingga kadar di dalam tubuh insulin ini jadi sangat berkurang sehingga gula darahnya akan sangat tinggi. Oleh karena itu diciptakan insulin yang dia eksogen, diberikan dari luar, yaitu biasanya disuntikkan untuk mencukupi kebutuhan insulin. Nah, dari jumlah insulin yang diproduksi di dalam tubuh itu 0,2 sampai 0,5 unit per kilogram berat badan atau 18 sampai 40 unit per hari, itu 50% insulin tersedia dalam bentuk insulin basal, ya, insulin basal, dan 50%-nya tersedia dalam bentuk insulin prandial. Nah, sebenarnya Tuhan menciptakan insulin di dalam tubuh kita itu tadi terdiri dari basal dan prandial. Basal itu disintesiskan biasanya di malam hari untuk mengontrol gula darah dalam seharian 24 jam. Sedangkan insulin prandial yang 50%-nya lagi disekresikan tubuh atau dikeluarkan tubuh ketika kita habis makan atau beberapa saat setelah makan untuk menormalkan gula darah. Nah, ini konsep ini yang dibawa oleh farmasis untuk membuat insulin.
Jadi insulin itu juga dikenal dengan insulin basal dan insulin prandial. Gitu ya. Jadi kalau secara pemberiannya itu bisa diberikan secara subkutan, kemudian bisa juga dengan bolus dan juga bisa dengan intravena. Tergantung apa? Tergantung kondisi pasien. Jadi pada pasien-pasien yang stabil, kondisinya stabil, maka biasanya diberikan insulin program atau diberikan secara subkutan. Itu. Sedangkan pada kondisi kritikal, pasien dengan kondisi kritis, maka insulin sebaiknya diberikan secara bolus, kemudian dilanjutkan dengan intravena sampai kondisinya stabil, kemudian untuk di-switch kepada atau di-switch ke subkutan lagi gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas penggunaan insulin secara subkutan saja dulu. Kemudian akan kita lanjutkan untuk episode selanjutnya adalah penggunaan insulin secara bolus dan juga intravena pada kondisi kritis. Nah, penggunaan insulin secara subkutan, intinya subkutan itu biasanya pasien diberikan pen ya. Saya rasa teman-teman sudah tahu pen yang isinya insulin. Ada beberapa jenis tadi, short acting, intermediate dan juga long acting. Nah, beberapa hal teman-teman sempat menanyakan kepada saya bagaimana sih cara menghitung dosisnya untuk pasien ini gitu. Jadi penghitungan dosis insulin itu sebetulnya bisa kita bagi secara garis besar itu ada dua. Yang pertama adalah berdasarkan kadar gula darah, yang kedua berdasarkan berat badan. Tapi umumnya diberikan secara atau berdasarkan berat badan. Contoh, misal pasien ini pasien X misalnya dia kadar gula darah 2 jam setelah makannya tinggi. Nah, otomatis ketika kadar gula darah 2 jam tinggi, otomatis jenis insulin yang tepat pada kasus ini adalah yang rapid ya, atau yang isinya insulin aspart gitu. Nah, misalnya pasien ini mau diberikan insulin rapid atau novorapid misalnya. Dosisnya berapa? Nah, untuk novorapid itu dosisnya 0,5 sampai 1 unit per kilogram berat badan per hari. Nah, jadi kita tinggal kalikan saja. Misal berat badan pasien 60 kilo, itu kan berarti 0,5 dikali 60 kilo akan dapat 30 unit per hari. Nah, 30 unit per hari itu adalah kebutuhan insulin rapidnya. Karena insulin ini rapid, artinya rapid itu durasinya cuma 5-8 jam, maka dibagi menjadi 3. Jadi 30 dibagi menjadi 3 akan ketemu 10 pagi, 10 siang, dan 10 malam. Artinya yang diberikan pada pasien ini dosisnya adalah 3 kali 10 unit. Seperti itu. Jadi kita tinggal bagi 3 aja. Jadi kenapa digunakan dosis 0,5? Karena dosis 0,5 kan dosis yang baseline yang paling rendah dulu. Untuk mencegah terjadinya hipoglikemi, kita pakai baseline yang paling rendah dulu, 0,5 dulu. Jadi saya ulang lagi, misal pasien berat badan 60, ya tinggal 0,5 dikali 60 akan ketemu 30. Nah, 30 unit ini kebutuhan pasien per harinya dibagi menjadi 3. Karena durasi kerja dari novorapid adalah 5-8 jam, sehingga dibagi menjadi 3 akan didapat 10, 10, dan 10 untuk pagi, siang, dan malam. Sehingga diberikan 3 kali 10 unit, diberikan bersama makan, atau sesaat sebelum makan, atau sesaat setelah makan. Agar apa? Agar ketika pasien itu makan, maka gula darahnya akan terkontrol. Itu pertama, untuk dosis yang sifatnya rapid. Kemudian untuk yang insulin yang long acting atau kerja lama seperti Levemir, itu rentang dosisnya adalah 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram berat badan per hari. Misal pasien ini berat badannya 60 kilo, berarti 0,2 dikali 60 akan dapat 12 unit ya. 0,2 dikali 60 akan dapat 12 unit. Jadi dosis untuk pasien ini ketika dia menggunakan Levemir adalah 12 unit malam hari sebelum tidur, seperti itu. Nah, kapan sih insulin basal itu tepat digunakan? Jadi insulin basal akan tepat digunakan ketika kadar gula darah puasa pasien ini tinggi. Jadi ketika kadar gula darah puasanya tinggi, maka akan tepat diberikan insulin basal untuk mengontrol gula darah dalam 24 jam gitu. Nah, kenapa insulin basal atau yang long acting cukup diberikan 1 kali sehari? Karena durasi kerja dari insulin ini adalah 24 jam. Jadi dia bisa bertahan lama. Jadi cukup diberikan 1 kali sehari malam hari dengan dosis 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram berat badan per hari. Oke, kemudian untuk jenis insulin yang kerjanya menengah atau contohnya adalah Novomix. Nah, itu biasanya diberikan dengan dosis awalan dulu. Jadi Novomix ini dia ada campuran 30-70% ya, jenis insulin aspart dan juga kristalate dari aspart itu.
Protamin kristalit aspak 70%. Jadi dia kerjanya sedang. Jadi umumnya kalau untuk yang Novomix diberikan 2 kali sehari, ya, diberikan 2 kali sehari. Dosis awal atau inisial dosnya adalah 6 unit setelah makan pagi dan 6 unit setelah makan malam. Itu dosis awal. Nah, penggunaan Novomix ini sifatnya sangat individual sekali. Jadi bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan respon penurunan gula darah pasien. Jadi misal pasien ini diberikan inisial dosis 6 unit pagi dan 6 unit malam, gula darahnya masih tinggi, ya bisa kita tambah 2 unit misal seperti itu. Nah, kemudian insulin ini ada beberapa, ya saya sudah sebutkan tadi bahwa obat ini adalah obat yang paling minimal efek samping sebetulnya, karena efek samping yang muncul paling cuma hipoglikemik, yaitu wajar karena mekanisme kerja dari insulin adalah menurunkan gula darah. Jadi pada kasus jika terjadi hipoglikemi, jelas yang perlu kita lakukan jika terjadi hipoglikemi biasanya tanda-tandanya adalah keringat dingin dan juga lemas pasien itu. Segera minum teh manis atau segera makan atau nyemil untuk mengembalikan kadar gula darah. Ataupun jika terjadi hipoglikemi berat, penanganan medisnya adalah diberikan dextrosa 40% untuk meningkatkan kadar gula darah. Kemudian yang kedua, efek samping yang bisa muncul adalah reaksi alergi, tapi ini sangat jarang sekali terjadi itu. Kemudian yang ketiga adalah lipoatrofi, atau biasanya dia muncul jaringan lemak di sekitar tempat penyuntikan secara subkutan. Maka penggunaan insulin itu disarankan untuk berpindah-pindah tempat, jangan disuntik pada titik-titik itu saja atau spot-spot itu saja, karena berisiko munculnya lipoatrofi. Jadi dia berpindah-pindah. Tempat penyuntikan bisa di perut, bisa di paha, atau bisa di lengan. Gitu ya. Kemudian efek samping selanjutnya yang biasa terjadi adalah terjadinya hipokalemi. Jadi insulin itu bisa menyebabkan hipokalemi. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika insulin berikatan dengan glukosa, kemudian dimasukkan ke dalam sel oleh glukos transporter 4, itu maka di sisi lain kanal kalium dan natrium akan terbuka, sehingga kalium akan bergerak masuk juga ke sel. Dan ini kemungkinan akan menyebabkan kondisi hipokalemi. Nah, hipokalemi, nah pengatasannya ya kita monitor, dilakukan monitoring ya, terutama ketika pasien-pasien ini mendapatkan infus atau bolus insulin. Jangan lupa juga untuk memperhatikan sisi atau kondisi dari kadar kaliumnya, atau dilakukan pemantauan kadar elektrolit. Begitu. Jadi itu tadi plus minus dalam penggunaan insulin ya, terutama untuk kasus-kasus tadi komplikasi, kemudian kasus-kasus dia infeksi berat. Ketika pasien ini mengalami infeksi berat, maka yang paling tepat adalah penggunaan insulin, jangan ADO atau antidiabetik oral, karena gula darah harus diturunkan secara cepat. Kalau tidak, maka infeksi ini atau infeksi oportunistik akan lebih tinggi nilainya nanti, atau kuman akan berkembang biak lebih cepat. Karena media perkembangan kuman adalah glukosa, dan ketika glukosa darah tinggi tidak diturunkan, maka infeksi yang akan terjadi akan lebih berat, sehingga kita butuh obat yang bisa menurunkan gula darah secara cepat, yaitu dengan menggunakan insulin. Kemudian tadi pada kondisi ketoasidosis atau asidosis laktat, maka insulin adalah obat yang tepat pada kasus ini ya. Jadi hindari penggunaan biguanida seperti metformin, karena salah satu yang akan memicu adalah metformin itu. Karena mekanisme kerja dari metformin adalah dia akan memaksimalkan penggunaan glukosa di perifer atau jaringan. Atau dalam kata lain dia akan terjadi glikolisis. Jadi gula dia akan dipecah menjadi asam pirufat, dan juga dia akan menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat ini yang akan menyebabkan atau memperparah kondisi asidosis di dalam darah. Jadi pH darah atau keasaman darah akan berkurang seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya share untuk episode kali ini. Kita akan lanjutkan dengan episode selanjutnya terkait bagaimana cara menghitung regimen dosis insulin pada critical ill atau pada kasus-kasus kritis dengan bolus dan dengan intravena. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.